Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan mudhira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, marilah selalu senantiasa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena kalaulah bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh kita tidak akan mampu melakukan sekecil apapun dari perbuatan yang akan kita lakukan. Alhamdulillah, sampai saat ini ma'asyar muslimin, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di muka bumi ini. Dan ingat selalu, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menghadirkan kita ke muka bumi ini dengan tujuan beribadah kepadanya. Maka selaku hamba Allah Azza wa Jalla, janganlah kita pernah keluar dari tujuan penciptaan kita agar kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan dalam sebuah ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin di dalam ayat ini adalah al-maut. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih di dalam sebuah hadis yang sangat panjang yang kita telah membahas pada pertemuan yang telah berlalu, tetapi kita belum selesai membacanya. Sebuah hadis yang dibawakan oleh salah seorang sahabat yang dia mengisahkan ketika itu peristiwa sebelum Islamnya dia. Kemudian dia menjumpai Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah dia bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan, maka dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dia mengisahkan tentang beberapa ibadah yang terdapat di dalamnya keutamaan yang sangat banyak. Takfirun lidz-dzunub, pengampunan dosa,
bagi seorang hamba, yaitu ibadah salat, kemudian ibadah wudu. Nanti di akhir akan kita sebutkan beberapa faidah yang bisa kita kutip dari hadis yang mulia ini. Kemudian dia kembali melanjutkan, Imam An-Nawawi mengatakan, "Fahaddatsa Amru ibnu Abbas bihadzal hadits Aba Umamah sahib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka dia menceritakan hadis ini kepada salah seorang sahabat namanya Abu Umamah. Salah seorang sahabat yang juga sering disebut namanya di dalam tinta-tinta sejarah, bahkan sebagian daripada periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW datang dari jalan Abi Umamah. Kendati pun Abi Umamah tidak termasuk sahabat yang banyak riwayatnya dari Nabi SAW, namun demikian dia tetap ada bagiannya di dalam periwayatan yang telah dia sampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Maka Amr bin Abbasah mengisahkan tentang kisah itu, yaitu tentang ibadah yang sangat tinggi kedudukannya yang telah diajarkan oleh Nabi kepadanya. Maka dia kisahkan kepada Abu Umamah. Faqala lahu Abu Umamah, kemudian Abu Umamah berkata kepadanya, "Ya Amr ibn Abbasata, unzur ma taqul fi maqamin wahidin yuqta hadha ar-rajulu." Faqala Amr ibn Abbasah, "Ya Aba Umamah, laqad kabirat sinni wa raqqa 'azmi wa iqtaraba ajali wa ma bihajatin an akdhiba 'ala Rasulillah ta'ala wa ma bihajatin an akdhiba 'ala Allah ta'ala wa la 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam law lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marratain aw thalathan hatta 'adda 7 marratin ma haddathtu bihi abadan walakinni sami'tuhu akthar min dhalik." Rawahu Muslim. Maka ketika Amr bin Abbasah menceritakan kepada Abu Umamah tentang keutamaan salat, kemudian ibadah yang sangat tinggi kedudukannya yang sebelumnya, yaitu bersuci, ibadah berwudu, mengangkat hadas. Kemudian Abu Umamah mengatakan, "Wahai Amr bin Abbasah, kamu lihat, ma taqul fi maqamin wahid yu'ta hadzal rajul?" Apa yang telah engkau ucapkan, yaitu dari ibadah yang dia sampaikan, ibadah wudu yang telah dia sampaikan, keutamaan yang disebutkan oleh Nabi ketika seorang memasukkan air ke dalam hidungnya, ke dalam mulutnya, apa keutamaan yang ada di dalamnya. Kemudian ketika seorang membasuh mukanya, kemudian ketika seorang membasuh tangannya, ketika seorang membasuh kakinya, mengusap kepalanya, disebutkan oleh Nabi keutamaan-keutamaan itu disampaikan oleh Amr bin Abbasah. Jadi ibaratnya Abu Umamah, ya, dia mengatakan, "Ma taqulu fi maqamin wahid?" Apa yang engkau katakan fi maqamin wahid, pada kesempatan yang sangat sebentar di satu tempat. Tentu seorang berwudu satu tempat, satu perbuatan, satu tempat seorang melakukan, sementara keutamaan yang diberikan kepada sangat banyak. Dan para ulama mengatakan ini kendati pun, ya, kalau kita tidak pahami dengan baik hadisnya, ini seakan-akan Abu Umamah curiga kepada Amr bin Abbasah. Seakan-akan Amr bin Abbasah membuat atau mengadang-adakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disampaikan oleh Nabi kepadanya. Tapi para ulama mengatakan bukan itu maksud daripada Abu Umamah.
Jadi Abu Umamah mengatakan, "Ma taqulu fi maqamin wahidin yu'ta hadzal rajulu." Ini saking takjubnya Abu Umamah, saking penasarannya Abu Umamah terhadap ibadah yang begitu singkat dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan di suatu tempat saja, satu kesempatan saja, tapi keutamaannya adalah keutamaan yang sangat besar sekali. Apa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW? Hadis yang telah kita lewati. Keutamaannya apa kata Nabi? "Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu." Tidak ada seorang kalian berwudu, kata Nabi SAW, memasukkan air ke dalam mulutnya, masukkan air ke dalam hidungnya, kemudian dia mengeluarkan, kecuali akan terhapus dosa-dosanya, kata Nabi SAW. Begitu juga ketika dia membasuh anggota wudu yang lain, membasuh mukanya, membasuh tangannya, mengusap kepalanya, telinganya, kemudian kakinya. Maka ketika air wudu itu keluar dari anggota wudu yang telah dia basuh itu, melainkan dosa-dosa yang ada di situ juga keluar. Fi maqamin wahid, di satu tempat, satu kesempatan, tapi keutamaannya sangat besar, keutamaannya sangat agung. Maka Abu Umamah mengatakan, "Ma taqul?" Apa yang kau katakan? Kembalilah engkau melihat. Maka para ulama mengatakan apa? Bukan berarti Abu Umamah curiga kepada Amr bin Abasa, tidak, tetapi saking takjubnya, apakah ia ibadah yang begitu sebentar ini hanya mungkin menghabiskan waktu 2 menit, 3 menit, tapi subhanallah, keutamaan yang dibagi oleh Allah Jalla wa'ala di dalamnya keutamaan yang sangat agung sekali. Sehingga Abu Umamah saking takjubnya, dia mengatakan apa? "Ma taqulu fi maqamin wahidin yu'ta hadzal rajul." Bagaimana, seakan-akan Abu Umamah mengatakan, bagaimana bisa ibadah yang begitu sebentar ini, perbuatan yang begitu singkat ini dilakukan dalam satu kesempatan di satu tempat, mendapatkan keutamaan yang besar. Benar apa tidak yang kau sampaikan? Maka para ulama mengatakan bukan dengan tujuan curiga, menuduh Amr bin Abasah tidak benar dalam menyampaikan hadis tentang Nabi SAW, tidak. Tetapi Abu Umamah saking takjubnya dia terhadap keutamaan daripada ibadah yang telah disebutkan oleh Amr bin Abasah, sehingga dia mengatakan, "Ma taqulu fi maqamin wahid yu'tar rajul." Kemudian faqala Amr ibnu Abasah, dia berkata, "Ya Aba Umamah." Karena secara lahja, secara selintas seakan-akan Abu Umamah mencurigai Amr bin Abasah. Akankah itu benar datang dari Nabi SAW atau tidak? Maka Amr bin Abasah mengatakan, "Ya Aba Umamah, laqad kabirat sinni wa raqqa 'azami wa qaraba ajali." Wahai Abu Umamah, sungguh umurku sudah tua, wa raqqa 'azami, dan tulangku sudah mulai melembut, sudah lemah, wa qaraba ajali, ajalku pun sudah mulai mendekat. Wa ma bihajatun an akdziba 'ala Allah, tidak ada hajatku untuk berdusta atas nama Allah Jalla wa Ala atau atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau lam asma'hu min Rasulillah, andaikan aku tidak mendengarkan dari Nabi sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali disebutkan. Artinya hadis ini berulang-ulang dia mendengarkan dari Nabi SAW tentang keutamaan wudu. Berulang-ulang dia mendengarkan hadis ini tentang bagaimana pentingnya wudu, menjaga wudu. Andaikan tidak berulang-ulang aku mendengarkan hadis itu dari Nabi, aku tidak akan menceritakan. Andaikan 1 kali aku dengarkan hadis itu, belum tentu aku sampaikan. Tapi kini hadis ini berulang-ulang aku dengar dari Nabi, sampai disebutkan di situ hatta adda 7 marratin, sampai dia menyebutkan 7 kali. Marratan wahida, atau marratain, thalathan, arba, khamsan, sittan, sab'an. Ma haddathtu bihi abadan, aku tidak akan menyampaikan hadis itu. Walakinni sami'tuhu akthar min dzalik, tapi aku mendengarkan hadis itu dari Nabi lebih banyak daripada itu. Artinya apa? Sering dia mendengarkan hadis yang mulia ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa kutipan faidah. Yang pertama, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa
Kalau kita baca sepintas, kita akan mengatakan bahwa seakan-akan Abu Umamah curiga kepada sahabatnya, karena mereka sama-sama sahabat ini. Abu Umamah sahabat yang mulia, Amr bin Abbas sahabat yang mulia, masuk Islam, mendapatkan petunjuk begitu singkat. Dia mendapatkan petunjuk, dia mendengarkan di kota Mekah ketika itu berita-berita yang datang, yaitu berita tentang Allah Azza wa Jalla. Seorang nabi diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Maka dia naik ke atas kendaraannya, meninggalkan kampungnya, kemudian dia pergi ke Mekah bertemu dengan Nabi. Begitu dia bertemu dengan Nabi, bertanya beberapa pertanyaan saja. Ya, bertanya beberapa pertanyaan saja, siapa dirimu? Kemudian Nabi mengatakan, aku seorang nabi. Nabi itu apa? Utusan Allah Jalla wa Ala. Kemudian apa yang kau bawa? Nabi sebutkan oleh Nabi, aku perintahkan manusia beribadah kepada Allah dan tauhidkan Allah Jalla wa Ala. Disebutkan berapa perintah oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Amr bin Abbas mengatakan, siapa bersamamu? Seorang yang merdeka, seorang budak. Yang merdeka Abu Bakar, budak adalah Bilal. Ini yang ditanyakan oleh Amr bin Abbas membuat dia langsung beriman kepada Nabi SAW. Kemudian dia pulang, diperintahkan oleh Nabi, karena Mekah tidak kondusif ketika itu. Nabi mengatakan, pulanglah engkau kembali ke rumahmu, ke kampungmu, ke keluargamu. Begitu nanti suatu saat engkau mendengarkan tentang beritaku bahwa aku sudah punya kekuatan, kata Nabi, kembalilah engkau menemuiku. Maka sampai ketika Nabi hijrah sampai kota Madinah, datanglah dia bersama keluarganya, ikut masuk ke dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Maka dia minta diajarkan kepada Nabi, maka diajarkan oleh Nabi tentang salat, diajarkan oleh Nabi tentang wudu. Kemudian Nabi menyebutkan tentang keutamaan wudu. Ini menunjukkan hadis yang sangat mulia ini, ma'asyar muslimin, tingginya keutamaan wudu. Maka setiap muslim itu mestilah dia memperhatikan ibadah ini. Ibadah yang dilakukan ya di paling minimalnya ketika dia ingin melaksanakan salat, pada setiap salat dia lakukan 5 kali. Tapi seyogyanya seorang muslim hendaklah dia selalu menjaga wudu. Begitu batal wudunya, kemudian kembali dia berwudu. Kemudian begitu batal wudunya, kembali dia berwudu. Pada setiap keadaannya, dimanapun dia, wa huwa ala taharatin, dia itu dalam keadaan bersuci. Dia berwudu dalam keadaan bersuci. Dan wudu adalah salah satu ibadah sebagaimana yang telah disebutkan keutamaannya tadi. Begitu mengalir air dari anggota wudu itu, maka keluar pulalah dosa bersama air yang mengalir itu. Maka keluarlah dosa bersama air yang menetes itu. Keutamaan yang sangat besar sekali yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan Allah cinta pada orang-orang yang menjaga kesuciannya zahir dan batin. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang menjaga kesuciannya, mutatahhirin. Bahkan di dalam Al-Quran, ma'asyarul muslimin, Allah Jalla wa'ala juga memuji seorang laki-laki yang betul-betul menjaga kesucian dirinya. Apa kata Allah Jalla wa'ala? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Dalam surat At-Taubah. Jadi ketika Nabi SAW pindah ke kota Madinah, Nabi tidak langsung tinggal di Masjid Nabawi. Nabi turun di dekat perkampungan Quba. Kemudian Nabi membangun masjidnya beberapa hari di sana. Kemudian Nabi naik kendaraannya menggunakan unta, lalu unta itu berjalan, dan Nabi tidak berhenti sampai unta itu berhenti. Nabi berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi tinggal di sana sebelum selesai pembangunan masjid dan rumah-rumahnya selama 7 bulan lebih kurang. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, selama lebih kurang 7 bulan Nabi tinggal bersama Abu Ayyub. Kemudian ketika peristiwa Quba itu, Allah Jalla wa'ala menurunkan sebuah ayat pujian untuk seorang laki-laki. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, kata Allah. Di dalam perkampungan Quba itu ada seorang laki-laki yang suka menjaga kesucian dirinya. Dipuji oleh Allah Jalla wa'ala, yang suka menjaga kesucian dirinya. Para ulama mengatakan apa? Para ulama mengatakan laki-laki itu mengumpulkan antara 2 alat bersuci.
dia menggunakan batu, kemudian dia menggunakan air, maka dipuji oleh Allah Jalla wa Ala. Artinya apa? Orang yang menjaga kesucian dirinya adalah orang yang terpuji. Orang yang menjaga kesucian dirinya adalah orang yang terpuji. Maka sebaiknya ma'asyiral muslimin, setiap wudu kita batal ya dengan cara apapun, ada beberapa perkara yang membatalkan wudu, maka sebaiknya kita berwudu kembali. Perbuatan yang mungkin dihabiskan waktu hanya 2 menit, bahkan mungkin lebih cepat, ya, mendapatkan keutamaan yang sangat besar sekali. Al-husulu ala mahabbatillah, mendapatkan kecintaan dari Allah Jalla wa Ala. Dan wudu itu adalah takfirun lidzunub, akan dijadikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagai penggugur dosa-dosa yang telah dilakukan, terkhusus yang dilakukan oleh anggota wudu kita. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, umat Nabi Muhammad SAW di antara tanda yang dijadikan oleh Allah bagi mereka nanti di akhirat, yaitu di mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala. Nabi mengatakan, ghurran muhajjalina min atharil wudu, berwarna putih bercahaya, dan itu adalah bekas-bekas wudu yang telah mereka lakukan. Maka semakin sempurna wudu yang dilakukan oleh seseorang, semakin sering wudu yang dilakukan oleh seseorang, maka nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala, apa yang disebutkan oleh Nabi akan dia dapatkan. Ghurran muhajjalina min atharil wudu, akan ada tanda berwarna putih bercahaya. Itu semua adalah ya menunjukkan dia adalah orang-orang yang menyempurnakan wudu. Maka sesering mungkin ma'asyar muslimin, setiap kita batal wudu kita, maka kembali berwudu dengan tujuan mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi kepada Amr bin Abasah. Dan Amr bin Abasah menceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain sampai dia menceritakan kepada Abu Umamah. Maka saking takjubnya Abu Umamah, seakan-akan dia curiga kepada Amr bin Abasah, benarkah ini yang dia dengarkan dari Nabi atau tidak? Para ulama mengatakan bukan berarti dia curiga, tidak, akan tapi saking takjubnya dia. Ibadah yang begitu sebentar dilakukan tapi keutamaannya sangatlah banyak. Ada beberapa faedah yang bisa kita kutip dari hadis yang mulia ini, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, yang pertama adalah disebutkan, yang pertama di dalam hadis yang telah kita lewati, yang pertama keutamaan menyambung hubungan silaturrahim. Yang pertama adalah menyambung hubungan silatul arham. Dan dalam perkara-perkara arham ini salah satu ya perkara yang akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat kepada kita. Sudahkah kita menyambung hubungan silatul arham, atau kita na'udzubillah tidak termasuk orang-orang yang menjaga hubungan silatul arham? Apa kata Allah Jalla wa Ala dalam Al-Quran? Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa Ala. Maka Allah perintahkan kita bertakwa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan cara menyambung hubungan silatul arham ini banyak. Ya, cara menyambung hubungan silatul arham ini banyak, di antaranya adalah membantu karib kerabat. Jika sekiranya ada di antara mereka yang butuh kepada bantuan, maka bantuan yang paling utama yang kita berikan itu kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Kemanapun bantuan kita berikan dapat pahala. Tapi ketika kita berikan bantuan kepada karib kerabat, pahalanya 2. Karena secara tidak langsung tersambung hubungan silatul arham. Jadi ketika infak yang dikeluarkan itu adalah merupakan kebaikan, Allah akan memberikan ganjaran. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Infak yang kalian berikan, nazar yang kalian lakukan, Allah tahu. Apa kata para ulama? Fa innallaha ya'lamu, artinya adalah Allah sayusibu, Allah yang akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang memberikan infak tersebut, yang melakukan nazar tersebut. Allah yang akan berikan ganjaran. Jadi kepada siapapun kita berikan bantuan, kita berikan sedekah, kita berikan infak, itu adalah kebaikan. Kemudian ketika kita berikan infak tadi kepada karib kerabat kita, mungkin kepada sepupu kita,
kepada saudara kita yang kurang mampu misalnya, kepada paman kita misalnya kurang mampu, yang kurang diberikan kecukupan oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian kita berikan, secara tidak langsung hubungan silaturahim itu akan semakin terjaga, dan itu adalah kebaikan. Maka memberikan bantuan, memberikan sesuatu kepada karib kerabat itu mendapatkan dua kebaikan. Pertama adalah pahala infak itu sendiri, pahala pemberian itu sendiri, pahala nafkah itu sendiri. Yang kedua adalah pahala silatul arham. Dari mana kita mengambil faidah dari hadis ini, keutamaan silatul arham? Ketika Amr bin Abasa bertanya kepada Nabi, bi ayyi syai'in arsalaka, wahai Muhammad, dengan apa engkau diutus oleh Allah Jalla wa Ala? Dengan apa engkau diutus oleh Allah Jalla wa Ala? Pertama disebutkan oleh Nabi apa? Arsalanillah bisilatil arham, atau kama qala Rasulullah, Allah mengutusku bisilatil arham, dengan tujuan menyambung hubungan silatul arham. Dan ini juga yang disebutkan oleh juru bicara sahabat, kalau tidak salah juru bicaranya ketika itu Ja'far, ketika mereka pergi ke Habasyah meminta perlindungan kepada seorang raja Najasyi, ketika mereka diusir di kota Mekah. Ini yang disampaikan oleh juru bicara sahabat di hadapan Raja Najasyi. Dia mengatakan, wahai raja, dahulu kami kaum yang memutuskan hubungan silatul arham. Maka disebutkan maksiat-maksiat, penyimpangan-penyimpangan dosa yang dia lakukan. Dalam keadaan kami hidup dalam kegelapan, kejahilan, datanglah seorang laki-laki yang mengaku dirinya seorang nabi, yang memerintahkan kami melakukan kebaikan. Salah satu yang disampaikan apa? Silatul arham, menyambung kembali hubungan silaturahim yang sudah lama putus itu. Maka apa yang disampaikan kepada kami adalah kebaikan, kemudian kami mengikutinya. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan silatul arham, dan banyak keutamaan dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW. Di antaranya, barang siapa yang diinginkan dilapangkan rezekinya oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang mulia ini terdapat di dalamnya keutamaan menyambung hubungan silaturahim. Maka sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan apa? Wa fil hadithi, menerangkan dalam keutamaan hadis Amr bin Abasa ini, wa fil hadithi al-hasbu ala silatil arhami li'anna Allah ta'ala qaranaha bitauhid. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat anjuran menyambung hubungan silatul arham, dikarenakan Allah Jalla wa'ala menggandengkannya dengan tauhid. Ketika Amr bin Abasa bertanya kepada Nabi, dengan apa engkau diutus? Nabi mengatakan, silatul arham wa kasril awthani wa ayyuwahhadallah la yusraku bihi syai'un. Menyambung hubungan silaturahim, kemudian menghancurkan patung-patung, dan hendaklah Allah Jalla wa'ala ditauhidkan oleh seluruh manusia. Menghilangkan kesyirikan, kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Yang sebelumnya silatul arham, artinya apa? Dua pesan ini yang disebutkan oleh Nabi kepada Amr bin Abasa. Pertama silatul arham, yang kedua tauhid. Artinya digandengkan tujuan penciptaan Nabi, tujuan pengutusan Nabi oleh Allah Jalla wa'ala. Di antaranya apa? Agar Nabi memerintahkan umatnya menyambung hubungan silatul arham, agar Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya tauhid, agar Nabi SAW menjauhkan umatnya akan bahaya dari kesyirikan-kesyirikan. Dan ini semua adalah bentuk daripada keutamaan silatul arham. Sama juga dalam ayat-ayat yang lain itu, ya, ketika berbicara misalnya tentang birrul walidain. Jadi ketika ada dua perintah yang Allah perintahkan saling bergandengan, dan salah satunya tinggi keutamaannya, kemudian Allah sebutkan perintah yang kedua, berarti perintah yang kedua ini juga tinggi keutamaannya. Ya, salah satunya apa juga di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan manusia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian Allah perintahkan untuk menunaikan hak manusia. Dan manusia yang pertama sekali yang Allah perintahkan menunaikan haknya adalah orang tua. Allah mengatakan,
wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu mewajibkan kepadamu wahai manusia, alla ta'budu illa iyyah, jangan kamu menyembah kecuali kepadanya. Artinya selain Allah Jalla wa Ala tidak berhak disembah. Pertama Allah sebutkan haknya, kemudian yang kedua wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbakti kepada kedua orang tua. Dari ayat ini kita mengerti bagaimana tingginya keutamaan bakti kepada orang tua. Digandengkan oleh Allah Jalla wa Ala. Allah sebutkan haknya, kemudian Allah sebutkan hak orang tua. Allah sebutkan hak Khalik, hak dirinya atas makhluknya, kemudian Allah sebutkan hak makhluk atas makhluk yang lain, dan makhluk yang Allah pilih adalah orang tua. Ini menunjukkan tingginya kedudukan hak orang tua. Digandengkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah menyebutkan haknya, Allah menyebutkan hak orang tua. Dan ini banyak, ada beberapa ayat yang kita perhatikan dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang perkara-perkara yang seperti ini. Ketika Allah menggandengkan antara satu perkara dengan perkara yang lain, menunjukkan mulianya perkara-perkara itu. Seperti juga apa? Orang yang berilmu misalnya, orang yang mengerti akan ilmu agama, mengerti akan perkara-perkara ibadah, tauhid, kemudian mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Mereka mengerti akan kesyirikan, kemudian mereka jauhkan dalam kehidupan mereka. Yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Di antara kemuliaannya apa? Allah gandengkan persaksian penuntut ilmu itu dengan persaksian Allah Jalla wa Ala. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi tiada ilah yang berhak kecuali Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian yang bersaksi setelah itu siapa? Yang bersaksi setelah itu adalah para malaikat. Kemudian yang bersaksi setelah itu adalah ulul ilm, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu disebutkan yang ketiga di dalam ayat ini. Allah, malaikat, orang yang berilmu. Para ulama mengatakan apa? Ini diantara bentuk kemuliaan orang yang berilmu. Digandengkan persaksian orang-orang yang berilmu dengan persaksiannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka banyak contoh-contoh baik dalam hadis atau dalam ayat ketika Allah menggandengkan satu perkara dengan perkara yang lain. Dan ketika ada satu perkara yang mulia di dalamnya, yang paling mulia di dalamnya, maka perkara yang ada di situ adalah perkara yang mulia. Maka di dalam jawaban Nabi, yaitu tentang manusia bahwa diutus oleh Allah Jalla wa Ala dirinya untuk agar manusia mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, maka salah satu yang disebut oleh Nabi adalah silatul arham. Hendaklah selalu menyambung hubungan silaturrahim, dan itu semua adalah bentuk keutamaan menyambung hubungan silatul arham. Kemudian di antara cara menyambung hubungan silatul arham at-tazawur, kata para ulama, saling menziarahi. Saling menziarahi. Kendati pun sekarang sudah ada alat komunikasi, tapi ingat, saling menziarahi itu tentu lebih sempurna daripada sekedar saling berkomunikasi. Ya, datangnya kita ke rumah saudara kita, ke rumah sepupu kita, ke rumah teman kita, maka ini lebih sempurna daripada sekedar menelpon, daripada sekedar mengirimkan pesan kepadanya. Maka para ulama mengatakan at-tazawur di antara bentuk menyambung hubungan silatul arham yaitu saling menziarahi, kemudian saling mengirimkan hadiah. Jadi hadiah berbeda dengan sedekah atau berbeda dengan nafkah. Nafkah kita berikan kepada orang yang memang di bawah tanggungan kita atau orang yang tidak diberikan kecukupan oleh Allah Jalla wa Ala, maka kita berikan bantuan kepada mereka. Tetapi hadiah tidak mesti, baik kepada orang, mungkin kepada saudara kita yang lebih berkecukupan dari kita bisa mengirimkan hadiah kepadanya. Dan ini juga bentuk daripada silatul arham yang diperintahkan di dalam agama kita. Kemudian di dalam hadis itu juga terdapat keutamaan fadlu isbaghil wudu'i, keutamaan sangat menyempurnakan wudu. Jadi tidak hanya sekedar berwudu sesuai dengan batasan yang wajib, tapi wudu itu perkara yang boleh kita lebihkan batasannya. Perkara wudu itu adalah perkara yang boleh kita lebihkan batasannya karena ada dalilnya. Kecuali misalnya tidak ada dalil yang menyebutkan atau ada larangannya misalnya, maka tidak boleh melebihi dari sesuatu yang disyariatkan,
maka tidak boleh pada asalnya, kecuali pada perkara-perkara yang terdapat dalilnya. Salah satunya adalah wudu. Maka bentuk daripada menyempurnakan wudu itu melebihkan dari takaran yang wajib. Melebihkan dari takaran yang wajib. Ketika kita membasuh tangan, takaran yang wajibnya sampai ke siku. Siku mesti kena. Tapi ketika seorang itu bisa melebihkannya, maka ini adalah kebaikan. Dan dia akan datang pada hari kiamat putih bercahaya. Dan ini keutamaan-keutamaan. Makanya ketika Nabi mengatakan di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa umatku ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, ghurran muhajjalina min atharil wudu, putih bercahaya, ya, buah daripada wudu yang telah mereka lakukan, sisa daripada wudu yang telah mereka lakukan. Kemudian ada kalimat setelahnya, terjadi perselisihan pendapat, apakah kalimat ini kalimat dari Nabi atau kalimat dari perawi. Faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa di antara kalian untuk memperpanjang ghurnya, kelebihan wudu tadi, maka lakukanlah. Pertama, andaikan ini merupakan perkataan Nabi SAW setelah Nabi mengatakan bahwa umatnya akan datang pada hari kiamat putih bercahaya, ya, sisa-sisa air wudu yang telah mereka lakukan, kata Nabi SAW. Andaikan ini perkataan Nabi, ini menunjukkan keutamaan apa? Menunjukkan keutamaan orang-orang yang menyempurnakan wudunya dengan melebihkan takaran daripada takaran yang wajib. Dan andaikan itu adalah perkataan perawi di sini Abu Hurairah, faman istata'a minkum ayyutilla warratahu, siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan warrahnya, lakukanlah. Andaikan itu perkataan Abu Hurairah, berarti Abu Hurairah memahami hadis Nabi SAW itu dengan melebihkan membasuh daripada anggota wudu. Dan ini Muhammad sahabat. Maka termasuk perbuatan yang terpuji tidak hanya sekedar membasuh sesuai dengan takaran yang wajib, artinya boleh dilebihkan. Dan itu ada keutamaannya dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Baik, kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di antara faidatul hadis an-nahyu an musyabahatil kuffari fi ibadatihim. Larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupai orang-orang kafir di dalam beribadah. Ini terdapat ketika Nabi SAW menerangkan tentang waktu-waktu salat yang terlarang. Jadi ketika Amr bin Abbasah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni amma 'allamaka Allah wa ajhalu. Akhbirni anis salat. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku perkara-perkara yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak mengetahuinya. Akhbirni anis salat, kabarkan kepadaku tentang salat. Maka Nabi menyebutkan tentang waktu-waktu salat dan Nabi menyebutkan tentang waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat. Tapi salat yang dilarang di sini para ulama berbeda pendapat dan telah disampaikan pada pertemuan yang telah berlalu. Ada sebagian mengatakan yang terlarang adalah seluruh salat, apapun salat itu, baik muqayyadah atau mutlaqah, yaitu salat-salat sunnah. Dan sebagian mengatakan yang terlarang adalah sunanun mutlaqah, yaitu sunat-sunat yang mutlak. Berarti tidak termasuk di dalamnya tahiyatul masjid, ya, atau tidak termasuk di dalamnya sunnatul wudu. Salat-salat sunnah yang bersifat muqayyad maka tidak termasuk di dalamnya. Dan sebagian para ulama menguatkan ini pendapat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di dalamnya alasan kenapa di waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi itu dilarang untuk melaksanakan salat. Dan alasan yang disebutkan oleh Nabi SAW seluruhnya mengacu kepada peribadatan orang-orang kafir. Ketika waktu-waktu itulah orang-orang yang menyembah selain Allah Jalla wa'ala menyembah sesembahannya, ya, menyembah sesembahannya, maka dilarang oleh Nabi SAW seorang muslim untuk salat di waktu itu. Namun salat yang dilarang oleh Nabi
sebagian para ulama menguatkan adalah salat-salat yang bersifat mutlak, bukanlah salat yang bersifat muqayyad. Ya, bukanlah salat yang bersifat muqayyad. Maka seorang muslim dia mesti tahu ketika dia misalnya ingin salat sunat mutlak 2 rakaat, ya, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh nama, maka di waktu-waktu yang terlarang tadi tidak boleh melaksanakan salat. Ada 5 waktu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama setelah salat subuh, maka tidak ada kita lihat kaum muslimin melaksanakan apa? Melaksanakan salat sunnah setelah salat subuh. Kemudian ketika terbit sampai terangkat, ya, sampai terangkat matahari. Kemudian ketika matahari berada persis di atas kita, yang orang mungkin mengatakan dengan sebutan siang bolong, persis matahari itu berada di atas kita. Kemudian setelah sholat asar, waktu yang terlarang. Kemudian ketika terbenam. Tadi ketika matahari berada di atas kita, begitu matahari itu tergelincir, berarti waktu yang terlarang sudah selesai. Dan begitu matahari tergelincir, waktu zuhur sudah masuk. Kemudian setelah sholat asar, yang keempat setelah sholat asar sampai terbenam dan ketika terbenam. Yang kelima ketika terbenam sampai betul-betul terbenam. Begitu terbenam matahari, berarti waktu maghrib sudah masuk. Maka 5 waktu inilah yang disebutkan oleh Nabi di dalam pengajarannya kepada Amr bin Abasah, dan diceritakanlah itu oleh Amr bin Abasah tentang waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat. Dan salah satu sebabnya adalah musyahabatu al-kuffar, menyerupai orang-orang kafir ketika itu mereka sedang melakukan peribadatan kepada sesembahan yang mereka sembah selain Allah tabaraka wa taala. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini, ma'asyarul muslimin, muliakan oleh Allah azza wa jalla, bayanu fadli Abi Bakrin wa Bilal radhiyallahu anhuma haitsu kana sabiqina ila al-Islam. Di dalamnya terdapat keutamaan Abu Bakar dan Bilal. Allah ridha kepada mereka karena mereka berdua ini termasuk sabiqina ila al-Islam, orang yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Ya, jangankan mereka ini yang di awal-awal, yang luar biasa ujian yang Allah berikan kepada mereka, yang luar biasa, ya, bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jangankan mereka ini, ketika kita berbicara dari sisi waktu, sahabat ada yang mereka yang berbuat kebaikan, yang berperang, yang berinfak sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah. Dan itu panjang, itu dari awal-awal Islam sampai Sulhul Hudaybiyah itu panjang. Artinya di dalam ada sahabat-sahabat yang lebih dulu dari itu, yang mendapatkan ujian-ujian sangat luar biasa, seperti Abu Bakar dan Bilal, dan terkhusus Bilal ini karena dia seorang budak yang akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat ada yang melakukan peperangan, yang melakukan infak sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah. Kemudian ada mereka yang melakukan itu setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah. Mana yang lebih utama? Sahabat yang melakukan kebaikan sebelum sulh dengan sahabat yang melakukan kebaikan setelah Sulhul Hudaybiyah. Allah menyebutkan ulaika a'zamu darajah minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Sahabat yang melakukan peperangan, sahabat yang melakukan infak sebelum terjadi Sulhul Hudaybiyah itu lebih utama dari mereka-mereka yang melakukan itu semua setelah terjadi Sulhul Hudaybiyah itu. Kenapa? Karena ujiannya besar. Karena setiap kita menanam benih ketaatan itu, Allah akan berikan ganjaran sesuai dengan ujian kesulitan yang ada di dalamnya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Kebaikan pahala akan kita dapatkan dalam amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan keletihan, kesulitan kita dalam beramal itu. Semakin besar ujian kita dalam beramal itu, maka pahala pun akan semakin besar diberikan oleh Allah Jalla wa Ala. Maka orang yang melakukan, yang menanam benih ketaatan sebelum sulh itu besar gangguannya, besar ujiannya, maka mereka lebih utama. Ulaika a'zamu darajah, kata Allah Jalla wa Ala. Maka mereka itu lebih utama daripada orang-orang yang melakukan peperangan, melakukan infak setelah itu. Tapi apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kedua kelompok sahabat itu Allah janjikan kebaikan. Di dalam surah Al-Hasyr disebutkan, dalam surah Al-Hasyr,
Namun kedua kelompok sahabat itu Allah janjikan kebaikan. Imam Al-Lalakai mengatakan kebaikan di situ adalah al-jannah. Al-jannah. Jadi sahabat yang melakukan infak, yang melakukan perang sebelum terjadi sulh, dengan mereka yang melakukan itu setelah terjadi sulh, lebih utama yang sebelumnya, bagaimana yang memang di awal-awal itu. Abu Bakar, Bilal, dan sahabat-sahabat yang lain, ujiannya sangat berat. Apalagi Bilal, dia seorang budak. Ya, namun Bilal itu tetap istiqamah. Begitu dia diletakkan di atas perutnya yang tidak ada apa-apa, yang tidak ada rida menutupinya, diletakkan batu besar, dia hanya mengatakan ahad, ahad. Begitu istiqamahnya dia dengan ujian yang sangat besar itu. Maka hadis ini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul kiram yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, menunjukkan bagaimana keutamaan mereka berdua ini. Ketika Amr bin Abbasah bertanya kepada Nabi, siapa bersamamu? Nabi mengatakan, ya, seorang merdeka dan seorang budak, kata Nabi. Amr bin Abbasah mengatakan, ketika itu Nabi bersama Abu Bakar dan bersama Bilal. Abu Bakar seorang yang merdeka dan Bilal seorang budak. Dan sebenarnya tidak hanya Bilal saja. Kalau bicara tentang fadailus sahabah adalah pembicaraan yang sangat panjang sekali. Ibaratnya kebaikan-kebaikan para sahabat itu, ya, sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan apa? Bahrun la sahila lahu, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Banyaknya kebaikan para sahabat, ya, istiqamahnya mereka, kuatnya mereka di atas keimanan, besarnya ujian yang Allah berikan kepada mereka, terutama sahabat-sahabat yang memang udhiya fillah, as-sabiqun al-awwalin, yaitu sahabat-sahabat yang di awal-awal masuk ke dalam agama yang mulia ini. Di antaranya Abu Bakar, kemudian Bilal radhiyallahu anhuma. Kemudian di dalamnya ma'asyar muslimin, min faidatil hadits bayanu fadli Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu wa kamali aqlihi. Di dalamnya terdapat kelebihan-kelebihan Amr bin Abbasah dan sempurnanya akal dia. Padahal ketika itu dia di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, apa katanya di awal-awal itu? Dia mengatakan apa? Dia mengatakan kuntu wa ana fil jahiliyah adhunnu anna an-nasa ala dhalalah. Ya, adhunnu anna an-nasa ala dhalalah. Aku dahulu ketika aku berada di masa-masa jahiliyah, aku sudah mengira bahwa manusia berada di atas kesesatan. Dia tahu. Artinya apa? Dia itu sudah ada niat untuk mencari jalan kebaikan-kebaikan. Maka begitu dia dengar di Mekah ada seorang penyampai berita, itu langsung berangkat itu dari rumahnya. Jangan-jangan ini adalah berita yang benar. Ternyata iya, maka dia langsung beriman. Jadi ketika dia di masa-masa jahiliyah, orang di sekelilingnya adalah orang-orang yang hidup dalam alam jahiliyah ketika itu, tahayyul, khurafat, dan yang lain-lain. Dia tahu ini ada perbuatan yang tidak benar. Tapi ketika itu belum sampai beritanya kepada dia, seorang berita tentang Nabi SAW. Begitu sampai berita kepadanya, langsung dia meninggalkan kampungnya, kemudian menaiki kendaraannya, bertemu dengan Nabi SAW. Bertanya kepada Nabi tentang berapa pertanyaan, langsung beriman ketika itu. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan apa? Bayanu fadli Amr bin Abbasah. Ini menunjukkan kelebihan daripada Amr bin Abbasah wa kamali aqlihi, kesempurnaan akal yang Allah berikan kepadanya ketika itu. Padahal dia dalam masa-masa jahiliyah. Jadi ketika dia melihat peribadatan yang disembah oleh manusia, sesuatu yang dilakukan, kemungkaran-kemungkaran yang menyimpang, bertolak belakang dengan hatinya, dengan fitrahnya. Karena pada asalnya manusia itu memiliki fitrah yang apa? Yang lurus. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi. Tetapi orang tua yang membuat dia, lingkungan yang membuat dia itu menyimpang, dan lingkungan yang pertama sekali itu adalah orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan fa abuwahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Sesuatu yang faktor yang paling pertama yang akan memberikan pengaruh, yang akan mengeluarkan seorang dari jalan fitrahnya adalah lingkungan yang paling pertama. Dan lingkungan yang paling terdekat bagi seorang itu adalah orang tuanya, di dalam rumahnya. Makanya Nabi mengatakan fa abuwahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Tapi Amr bin Abbasah, kesempurnaan yang Allah berikan kepada mereka, kesempurnaan akal yang Allah berikan kepadanya,
kelebihan-kelebihan dia bisa menilai ini adalah tidak benar. Tapi ketika itu belum datang kepadanya hujjah, belum datang kepadanya petunjuk, namun ketika dia mendengar seorang laki-laki ada yang menyampaikan berita di kota Mekah, akhirnya dia bertemu dengan Nabi, dan yang dia sampaikan ketika itu adalah keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyal muslimin beberapa faidatul hadis yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang hadis yang terakhir di dalam pembahasan ar-raja, yaitu sebuah hadis yang datang dari jalan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Setelah itu nanti insyaallah kita lanjutkan ke dalam bab 52 tentang keutamaan ar-raja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang malam hari bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.